Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan channel Smart Strike 82. Di video kali ini kita akan membahas modul 7.1 yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuknya seperti ini, ax kuadrat plus be plus c sama dengan 0. Nah, ini contohnya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini pangkat tertinggi x itu adalah 2. Di sini syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Kalau a-nya sama dengan 0, maka jadinya persamaan linear. Begitu pula yang ini, 2x kuadrat tambah x. Nah, di sini c-nya sama dengan 0. Kemudian bentuk ini 4x kuadrat min 9, berarti b-nya sama dengan 0. Oke, ada beberapa cara dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Salah satunya adalah pemfaktoran. Contoh, himpunan penyelesaian dari x kuadrat minus 8x minus 20 sama dengan 0 adalah, nah ini kita cari perkalian dari a dan c, hanya 1, c nya min 20. Kalau dikalikan hasilnya min 20, kemudian cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya min 20, kalau dijumlahkan hasilnya minus 8, maka bilangan tersebut adalah min 10 dan 2. Sehingga faktornya adalah x min 10 kali x plus 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh x1 nya sama dengan 10 atau x2 nya sama dengan minus 2. Nah, ini prosedurnya sebagai berikut. Nah, ada cara lain dalam melakukan pemfaktoran, yaitu menggunakan eskalator. Nah, ini eskalator silakan emulator paper, jadi menyajikan bentuk pemfaktoran seperti ini ke dalam bentuk perkalian silang. Jadi saya contohkan di sini persamaannya adalah x kuadrat min 8x min 20. Nah, kita data hanya 1, kemudian c nya minus 20, kemudian b nya minus 8 seperti berikut. Kemudian kita kalikan a dan c. A kali c, 1 kali min 20 adalah min 20. Baru kemudian kita pikirkan dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya min 20, kalau dijumlahkan hasilnya minus 8. Nah, bilangan tersebut adalah min 10 dan 2. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 1 yang habis membagi 2, yaitu 1. Maka ini juga 1. Kemudian kita tinggal cari bilangan yang memenuhi 1 kali berapa hasilnya 2, ya 1 kali 2. Kemudian 1 kali berapa hasilnya min 10, 1 kali min 10. Nah, selanjutnya faktornya adalah sebagai berikut. Nah, faktor yang pertama adalah 1x min 10 atau x min 10 dikalikan 1x plus 2 atau x plus 2. Oke, sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. X min 10 sama dengan 0, maka x yang pertama sama dengan 10, kemudian x yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 2. Jadi kebalikannya. Oke, selanjutnya kita coba menyelesaikan soal-soal yang ada pada modul 7 ini yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ini soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari b kuadrat min 30p sama dengan 0 adalah. Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, ini kalau difaktorkan bentuknya adalah b kali b min 30 sama dengan 0, b sama dengan 0, atau b min 30 sama dengan 0, maka b sama dengan 30. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,30. Nah, kalau kalian gunakan eskalator untuk memfaktorkan, bentuknya sebagai berikut. Nah, pertama kita tulis dulu bentuk yang mau kita faktorkan, yaitu b kuadrat min 30p sama dengan 0. Kemudian a nya di sini yaitu koefisien dari b kuadrat yaitu 1. Kemudian c nya di sini nggak ada, berarti 0. Kemudian b nya di sini minus 30. Nah, selanjutnya kita kalikan a dengan c, 1 kali 0 adalah 0. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 0. Kalau dijumlahkan hasilnya min 30. Pastinya salah satu itu akan bernilai 0, sehingga bilangannya adalah min 30 sama 0. Kita cek min 30 kali 0 adalah 0, min 30 tambah 0 hasilnya min 30. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 1 yang habis membagi 0, yaitu 1. Kemudian ini 1. Selanjutnya kita cari bilangan yang memenuhi 1 kali berapa hasilnya 0, ya 1 kali 0. Kemudian 1 kali berapa yang hasilnya min 30, benar, minus 30. Sehingga faktornya adalah sebagai berikut. Nah, karena di sini variabelnya adalah p, maka di sini p min 30 kali p plus 0. P plus 0 adalah p, sehingga faktornya p dikali p minus 30 sama dengan 0. Jadi gunaan penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Akar-akar dari A kuadrat min 16A min 36 sama dengan 0 adalah, oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Akar-akar sama halnya dengan mencari himpunan penyelesaian. Berarti kita faktorkan terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Atau kalau kalian terbiasa menggunakan eskalator, kita bisa gunakan eskalator. Oke, yang pertama kita akan tuliskan persamaan yang akan kita faktorkan, yaitu A kuadrat min 16A min 36 sama dengan 0. Kemudian A ini koefisien dari A kuadrat, yaitu 1. Kemudian C nya di sini adalah min 36 atau konstanta. Kemudian B nya di sini koefisien dari A, yaitu min 16. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu A kali C, 1 kali min 36 adalah min 36. Baru kemudian kita pikirkan dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 36, kalau dijumlah hasilnya min 16. Bilangan tersebut adalah min 18 kali 2. Kita cek min 18 kali 2 min 36, min 18 tambah 2 min 16. Selanjutnya kita cari perkalian silangnya. Faktor dari 1 yang habis membagi 2 adalah 1, maka ini sudah 1. Kemudian kita cari bilangannya, 1 kali berapa yang hasilnya 2, ya 2. Kemudian 1 kali berapa yang hasilnya min 18, min 18. Nah, untuk meternya kalian kalikan secara vertikal, 1 kali 1, 1, 2 kali min 18, min 3. Oke, jadi faktornya sebagai berikut. Karena variabelnya adalah A, maka A min 18 dikalikan A plus 2, sehingga membuat nolnya adalah A sama dengan 18 atau A nya sama dengan minus 2. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 16x plus 64 sama dengan 0 adalah, oke, silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, ini sama, kita gunakan faktoran. Faktor dari 64 yang dijumlahkan hasilnya min 16 adalah min 8 sama min 8. Oke, himpunan penyelesaiannya 8. Oke, kalian bisa juga gunakan eskalator sebagai berikut. Yang pertama, kita tuliskan persamaan yang akan kita faktorkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan A nya 1, C nya 64, kemudian B nya min 16. Selanjutnya kita kalikan A dengan C, 1 kali 64, 64. Kemudian kalian pikirkan dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 64, kalau dijumlahkan hasilnya min 16. Bilangan tersebut adalah min 8 dan min 8. Oke, kemudian kita cari faktor dari 1 yang habis membuat min 8 adalah 1, maka ini juga 1. Oke, selanjutnya kita cari faktor pengalinya. 1 kali berapa hasilnya min 8? Ya, min 8. Di sini begitu pula yang ini juga min 8. Kalau ingin dicek, kita carikan secara vertikal, 1 kali 1, 1, min 8 kali min 8, 64. Oke, jadi faktornya adalah x min 8 kali x min 8, sehingga kita peroleh x nya sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Akar-akar penyelesaian dari 8x kuadrat min 16 sama dengan 0 adalah, oke, silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. 8x kuadrat minus 16 sama dengan 0. Nah, ini kedua ruas bisa dibagi 8 untuk menyederhanakan, maka kita peroleh x kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, di sini 2 ini kita nyatakan sebagai bentuk akar 2 dikuadratkan, karena nanti kita akan arahkan ke bentuk a kuadrat min b kuadrat. Itu dapat dirumuskan sebagai a plus b kali a minus b. Nah, di sini kita nyatakan x kuadrat min akar 2 kuadrat itu sama saja dengan x tambah akar 2 dikali x min akar 2 sesuai dengan rumus tersebut. Maka kita cari pembuat nolnya, x sama dengan minus akar 2 kebalikannya, atau x sama dengan akar 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min akar 2 kali akar 2. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 6x min 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini tidak dapat kita selesaikan menggunakan cara pemfaktoran, karena akar-akarnya itu merupakan bilangan irasional. Sehingga kita gunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan nilai C yang tepat agar dia menjadi kuadrat sempurna. Untuk itu, min 1 ini kita pindah ke ruas kanan, karena 1 ini atau min 1 ini bukan C yang tepat agar dia terbentuk kuadrat sempurna. Maka bentuknya menjadi x kuadrat tambah 6x sama dengan 1.
Nah, C yang tepat agar bentuk ini menjadi kuadrat sempurna adalah B ini dibagi 2 dikuadratkan. Jadi B-nya di sini 6 dibagi 2 3 kemudian dikuadratkan. Nah, ini C yang tepat sehingga bentuk ini bisa diarahkan menjadi bentuk kuadrat sempurna. Karena ruas kiri ditambah 3 kuadrat, maka ruas kanan juga ditambah 3 kuadrat atau 9. Maka bentuknya sebagai berikut. Selanjutnya 1 tambah 9 10. Nah, di sini bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah 3 kuadrat sama dengan 10. X tambah 3 sama dengan plus minus akar 10 karena kedua ruas diakarkan. Sehingga kita peroleh X sama dengan pindah ruas min 3 plus minus akar 10. Berarti ada dua penyelesaian. Yang pertama kita ambil yang positif terlebih dahulu, X1 sama dengan min 3 plus akar 10, atau X2 nya min 3 min akar 10. Jadi kata kuncinya melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah mencari C yang tepat agar dapat disusun menjadi kuadrat sempurna. Selanjutnya, dari cara kuadrat sempurna ini kita dapat menurunkan rumus ABC. Jadi bentuk AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0 itu mencari akar-akar penyelesaian itu dengan cara sebagai berikut. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini nilai diskriminant. Oke, kita akan coba selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, soal nomor 5. Pernyataan pertama, X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Pernyataan yang kedua, X kuadrat min 6X sama dengan min 8. Ini pindah ruas. Bentuk di atas dapat dikerjakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna, di mana kedua ruas harus ditambahkan dengan silakan dipikirkan lebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Cara melengkapkan kuadrat sempurna adalah dengan menambah kedua ruas dengan setengah dari B per A kemudian dikuadratkan. Sehingga pada soal tersebut kedua ruas harus ditambahkan dengan 1 per 2 dikalikan B, B-nya di sini min 6 dibagi A-nya 1 kemudian dikuadratkan, yaitu setengah dari minus 6 kuadrat. Oke, sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah X min 1 sama dengan 0 adalah. Oke, silakan dipikirkan lebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A-nya di sini adalah 1, B-nya 1, C-nya minus 1. Nah, kita masukkan ke sini. Minus B berarti minus dari B-nya 1, minus 1 plus minus akar B kuadrat, B-nya 1 berarti dikuadratkan sebagai berikut, dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya minus 1 per 2 kali A-nya 1. Oke, selanjutnya hasilnya kita peroleh min 1 plus minus dari akar 5 dari bentuk ini per 2 kali 1 2. Jadi ada dua nilai, kita ambil nilai yang pertama positif min 1 per 2 ditambah akar 5 per 2. Kemudian untuk yang negatif min 1 per 2 dikurangi akar 5 per 2. Oke, kita akan pelajari materi berikutnya yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya menyusun persamaan kuadrat itu proses membalik prosedur dari akar-akarnya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini ada cara yang lebih simpel dalam menyusun persamaan kuadrat, yaitu kita gunakan rumus X kuadrat minus X1 tambah X2. X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 tambah X2 atau jumlah akar-akarnya itu dapat dirumuskan dengan min B per A, kemudian hasil kali akar-akarnya itu dapat dirumuskan dengan C per A. Contoh, persamaan kuadrat akar-akarnya 5 dan min 8 adalah, berarti kita cari jumlah akar-akarnya 5 tambah min 8 min 3. Kemudian perkalian akar-akarnya 5 kali min 8 minus 40. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan ini. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat minus dari jumlah akar-akarnya min 3 X ditambah hasil kali akar-akarnya tadi min 40 sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat plus 3X min 40 sama dengan 0. Jadi kita akan coba selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat. Salah satu akar persamaan dari X kuadrat min 5 plus P sama dengan 0 adalah 2. Nilai P adalah, silakan dipikirkan lebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Karena X sama dengan 2 itu merupakan akar-akar persamaan dari
persamaan kuadrat tersebut, maka X sama dengan 2 dapat kita gantikan atau dapat kita substitusikan ke persamaan tersebut, sehingga kita peroleh X nya kita ganti 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah B sama dengan 0, 4 dikurangi 10 minus 6 ditambah B sama dengan 0, kemudian pindah ruas jadinya B sama dengan 6. Oke, kita akan lihat. Diketahui X1 dan X2 penyelesaian dari persamaan 2X kuadrat tambah 3X min 35 sama dengan 0. Jika X1 lebih besar dari X2, maka nilai dari 3X1 kali 2X2 adalah, silakan diberikan lebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama kalian bisa mencari nilai X1 dan X2 dengan cara faktoran boleh. Nah, di sini saya gunakan cara lain. Saya gunakan sifat ini X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya di sini 35, A-nya 2. Kemudian nilai dari 3X1 kali 2X2 itu sama dengan 6 kali X1 kali X2. Ini yang ditanyakan. X1 kali X2 sama dengan C per A, yaitu min 35 per 2. Kita sederhanakan 3 kali min 35 adalah min 105. Oke, kita akan lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, ini soal manipulasi yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Perhatikan gambar di bawah ini, ada segitiga siku-siku dengan ukuran sisi sebagai berikut. Yang ditanyakan luas segitiga PGR adalah, oke, silakan dipikirkan lebih dahulu. Nah, ini pembahasannya. Kita gunakan teorema Pitagoras karena ini segitiganya siku-siku. Teorema Pitagoras berbunyi jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya yaitu 2X kuadrat ditambah 4X min 3 kuadrat itu sama dengan sisi miringnya, maka 5 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan 2X kuadrat itu 4X kuadrat. Kemudian ini kalau kita jabarkan maka kita peroleh 16X kuadrat dikurangi 24X plus 9 sama dengan 5. Kemudian kita sederhanakan 20X kuadrat min 24X plus 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh, nah ini bisa dibagi 4, kita peroleh 5X kuadrat min 6X plus 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Kalian untuk memfaktorkan ini bisa menggunakan eskalator sebagai berikut. Kalian tuliskan persamaan yang akan difaktorkan, kemudian kalian tentukan A-nya di sini 5, kemudian C-nya 1, kemudian B-nya adalah min 6. Selanjutnya A dikalikan dengan C, 5 kali 1 5, cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 5, kalau dijumlahkan hasilnya minus 6. Oke, bilangan tersebut adalah min 1 dengan min 5. Kemudian kita cari faktor terbesar yang habis membagi min 5 yaitu 5. Dan kemudian yang ini 1. Selanjutnya kita cari faktor pengalinya, 5 kali berapa hasilnya min 5? Ya, min 1. Kemudian 1 kali berapa hasilnya min 1? Benar, min 1. Nah, untuk ngeceknya silahkan kalian kalikan secara vertikal, 1 kali 5 5, min 1 kali min 1 sama dengan 1. Jadi faktornya adalah 5X min 1 dikali X min 1 sebagai berikut. Sehingga kita peroleh X nya sama dengan 1/5 atau X nya sama dengan 1. Maka kita peroleh X sama dengan 1/5 atau X sama dengan 1. 1/5 tidak memenuhi, alasannya ketika kita gantikan X sama dengan 1/5 ke PG ini hasilnya merupakan bilangan negatif. Jadi X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, luas segitiga PGR adalah setengah dikalikan alasnya berarti 4 kali 1 dikurangi 3 dikalikan tinggi 2 kali 1. Nah, kita peroleh setengah kali 2 kali 1 sama dengan 1 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjangnya 2 kali dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter. Jika luas seluruh jalan yang diarsir pada gambar adalah 128 meter persegi, maka luas lapangan tersebut adalah, silakan dipikirkan lebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Untuk mencari luas jalan ini kita bisa menggunakan luas persegi panjang yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Yang pertama kita tandai terlebih dahulu sisi-sisinya. Di sini diketahui panjangnya 2 kali dari lebarnya. Oke, misalkan lebarnya X maka panjangnya 2X.
sebagai berikut. Nah, kemudian persegi panjang yang besar ini panjangnya ketambahan 2 tambah 2, sehingga persegi panjang yang besar adalah 2x ditambah 4, sedangkan lebar persegi panjang yang besar adalah x ditambah 2 sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ke rumus, luas jalannya 128, luas persegi panjang yang besar itu 2x tambah 4 kali x plus 2. Kemudian luas persegi panjang yang kecil 2x kali x. Sebagai berikut, ini kita jabarkan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x ditambah 2 dikurangi 2x kuadrat. Nah, ini saling menghilangkan 2x kuadrat dengan min 2x kuadrat, lalu kita peroleh 8x ditambah 8. Kemudian ini pindah ruas 128 kurangi 8 120. Nah, selanjutnya kita peroleh nilai x sama dengan 120 bagi 8 sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan luas lapangan berarti 2x kali x 2x kuadrat. 2 kali 15 kuadrat 225 sama dengan 450 meter persegi. Oke, saya rasa sekian dulu pembahasan kita berkaitan dengan persamaan kuadrat. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan dapat memberikan kalian pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.